Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, Pak Ugan dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek patung. Saya bernama Adolfo Ramones Waldo, kelas 9B, absen nomor 1. Pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang patung. Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang-orang yang menciptakan patung itu disebut pematung. Patung dibuat menjadi 2 metode adalah yaitu subtraktif dan aditif. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Alat dan bahan untuk membuat patung adalah pertama bisa membutsir. Butsir adalah alat yang terbuat dari kayu dan kawat. Yang kedua ada meja putar. Meja putar adalah meja yang membuat karya seni dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Yang ketiga ada pahat. Pahat itu merupakan perkakas pertukangan berupa bilah besi dan ujungnya tajam. Yang keempat ada palu atau martil. Yang kelima ada cetakan. Yang keenam ada sendok adukan. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang patung dan fungsi-fungsinya. Pertama ada patung monumen. Monumen untuk mengenang peristiwa atau kejadian yang bersejarah. Yang kedua ada patung interior. Patung interior yang berada dalam ruangan untuk menambah nilai keindahan. Yang ketiga patung eksterior, yaitu patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan. Yang keempat patung arsitektur, yaitu untuk menambah nilai suatu bangunan. Ini karya patung saya. Saya membuat kura-kura. Pembuatan kura-kura ini seminggu, kurang lebih seminggu. Alasan saya membuat patung ini karena terlihat mudah membuatnya. Tantangan saya saat membuat patung ini kesulitan membuat karena pertama kali membuat patung. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Oke, tepuk tangan buat Adolfo, Raimundus, Evaldo, Ronaldinho ya. Presentasinya Adolfo ini cenderung ke berbagi materi ya. Ini mirip dengan punya Angel kemarin. Kekurangannya adalah semua ditulis sama Adolfo ini. Dia tidak bercerita ya. Kayak tadi patung monumen ditulis di situ juga artinya itu nggak usah kamu baca. Saya sudah tahu dong ya. Teman-teman juga sudah tahu ya. Jenis-jenisnya apa aja. Nah, kalau lebih baiknya kalau Adolfo bisa menyampaikan itu tanpa ada yang tertulis di situ pengertiannya. Walaupun misalnya di luar sini Adolfo nyiapin dengan teksnya kan kita nggak tahu. Itu hal yang utama ya. Dan saya tidak melihat bagaimana Adolfo itu
bersusah payah membuat karyanya ya, walaupun kata dia itu susah. Itu nggak kelihatan. Punya Rahel kan kelihatan ya. Dia bagaimana bertarung itu sampai nggak tidur karena mikirin patungnya itu ya. Si Gyura-Gyura itu ya. Karena Gyura-Gyuranya mungkin itu perlambang ya. Kalau punya Adolfo tadi itu pura-puranya tempurungnya kebalik. Tempurungnya kebalik punyamu? Ayo coba lihat. So, tempurungnya bisa rata gitu. Mungkin karena penemuannya Adolfo ya. Menemukan kura-kura tempurung terbalik. Nah, coba di-share screen lagi coba. Coba bagian itu karyamu coba. Duh, ya nggak sih? Tempurungnya. Waduh. Itu kamu gambarin atau diapain tuh? Itu kayak dibalik juga bisa itu. Yang punya Adolfo ya. Tapi ya itu usahanya Adolfo, sebenarnya dia sudah mencoba maksimal untuk presentasi. Walaupun meskipun bagaimanapun dia menggunakan PowerPoint ya. Yang sudah saya sarankan alangkah lebih baiknya tidak menggunakan PowerPoint, tapi bukan minimal menggunakan Canva. Seperti punya teman-teman yang lain. Oke, hari ini kita belajar banyak, dari setiap kelas punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan tiap pertemuan pasti beda-beda hal-hal yang terjadi. Dari kelas 9C hari ini mendapatkan banyak hal mengenai bagaimana presentasi yang baik. Lalu ke 9A, hari ini saya belajar, unik ya 9A itu ya. Hari ini saya belajar bagaimana ternyata saya sebagai guru itu bisa bangga karena hal sederhana. Nanti kamu bisa lihat recordnya Justin ya. Dia itu presentasi pelajaran saya itu ketawa-ketawa aja kayak gak punya beban gitu ya. Bagi saya itu hal yang luar biasa ya. Itu kebanggaan buat saya seorang Justin yang saya tidak pernah lihat dia bisa ketawa begitu lepasnya di pelajaran. Mungkin kalian juga sama ya. Kayaknya Justin kan setiap pelajaran tertekan aja kan hidupnya ya. Nah tadi presentasi itu dia kayak nggak punya beban masalah walaupun dia juga menggunakan PowerPoint ya. Dia belum sempat memindahkan karena teman-teman tahu ya Justin memang secara IT belum terlalu menguasai, bukan nggak bisa ya, belum mau mencoba yang Canva. Tapi nanti kamu bisa lihat bagaimana Justin yang biasanya pelajaran tuh penuh tekanan, wajahnya nggak semangat, apa-apa nggak tahu, tapi presentasi di pelajaran SPK tadi dia bisa ngomongnya lancar banget, pakai bahasa Inggris lagi, luar biasa ya. Walaupun cuma bilang N, tapi itu berkesan bagi saya ya. Saya bangga itu ada Alfred dan juga Justin hari ini kelas 9A. Kalau dari kelas ini saya belajar mengenai kembali lagi ke dasar presentasi ya. Bahwa tidak sekedar membaca apa yang ada di dalam laporanmu, tapi bagaimana menceritakan apa yang kamu alami. Karyamu bagi saya tidak terlalu penting dalam hal ini ya, bagus tidaknya. Tapi prosesnya itu yang saya pengen banget kalian bagikan ke saya, ke teman-teman di sini. Wah, Raya ketawa-ketawa ini saya jelasin, wah nggak sopan. Erin ngelawak, Pak. Oh, Erin ngecek saya ya? Awas sama Erin. Kamu presentasi besok. Bukan kata hari ini Pak Erin, Pak. Apa? Bukan hari ini Erin. Oh, hari ini. Enggak. Kan tadinya katanya kalau misalnya hari ini masih banyak waktu luang, Erin presentasi. Oh ya, sekarang Erin presentasi. Yo, tepuk tangan buat Erin yo.